Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku? Hari ini hari Jumat, saya doakan saudara-saudari mendapatkan aliran berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya dengan berkah itu akan bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, memperoleh hal-hal yang terbaik, bisa juga berbagi kepada teman-teman tentang kebaikan apa yang bisa kita berikan. Saudara-saudari sekalian, ada ungkapan oleh teman-teman kita yang sudah terlanjur menjadi budak atau bawaan para habib, sehingga nuraninya tertutup, logikanya tidak berjalan, dan pikirannya hanya satu tujuan, yakni bagaimana bisa menjadi jongos yang bagus bagi para habib. Apa itu ungkapannya? Ungkapannya begini, sering disampaikan. Lebih baik salah menyintai daripada salah membenci habib. Ungkapan ini ada dua kesalahan yang kita luruskan. Yang pertama, dia bilang salah menyintai dan salah membenci. Membenci tidak boleh. Maka orang harus hati-hati, jangan sampai membenci. Agama apapun tidak boleh seseorang melakukan atau punya kebencian kepada orang lain. Benci itu dilarang oleh agama apapun, karena kebencian akan melahirkan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan dari kebencian itu akan muncul rencana-rencana jahat, rencana-rencana buruk, setidak-tidaknya mengumbar kata-kata, kalimat yang tidak menyenangkan kepada orang yang dibenci, maka dilarang. Yang kedua, lebih baik salah menyintai. Salah menyintai tidak boleh, karena akan berbahaya. Cinta itu harus didasarkan pada sesuatu yang mutlak benarnya. Maka sebelum jatuh cinta, sebelum dalam lebih jauh menyintai, Anda harus tahu siapa yang Anda cintai. Anda cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka Anda harus mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, mencari dalilnya, mencari buktinya. Kenapa Tuhan harus dicintai? Kenapa saya harus menyintai Tuhan? Sebagai orang beragama Islam, Anda wajib cinta kepada Rasulullah. Ketika Anda menyintai Rasulullah, maka Anda harus tahu siapa itu Rasulullah. Anda harus tahu sifat-sifatnya, harus tahu akhlaknya, harus tahu karakternya.
maka cinta Anda akan menjadi kuat dan mantap, tidak tergoyahkan, karena Anda tahu orang yang Anda cintai itu benar-benar layak untuk dicintai. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih cinta itu? Nah, ini harus tahu. Cinta itu bukan nafsu. Kalau nafsu, orang menyintai karena nafsu, maka cintanya tidak berumur panjang, karena orang yang melakukan berdasarkan nafsu, itu pasti ujung-ujungnya tidak bagus. Anda menyintai pacar Anda, tapi karena nafsu Anda gede, maka Anda akan perkosa pacar Anda. Maka itu salah. Cinta didorong oleh nafsu. Lalu apa cinta yang sebenarnya itu? Cinta itu adalah syuur, perasaan yang dalam, rasa yang dalam yang ada dalam jiwa diri kita. Dan cinta itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Jadi yang namanya cinta itu adalah kesenangan yang telah menjadi rasa di dalam diri, dan rasa itu teramat tinggi. Kesenangan yang tinggi bukan didorong oleh nafsu, tetapi kesenangan itu dilakukan didasarkan dengan kejernihan hati, kecerdasan pikiran, untuk mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan menyintai Allah. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan menyintai Rasulullah. Sama. Kenapa Anda menyintai seseorang? Karena Anda berharap dengan menyintai orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu, sebelum meluapkan atau mengerahkan segala cinta, ya, seluruh rasa dituangkan sedalam-dalamnya kepada orang yang kita cintai, kita harus tahu siapa yang kita cintai. Kenapa? Karena mata kita bisa tertipu, pendengaran kita bisa tertipu, penciuman kita bisa tertipu, karena sesungguhnya setiap orang bisa mengelabui kita. Karena itu perlu penelitian, perlu penjajakan, perlu pencarian data, fakta atas siapa orang yang kita cintai itu. Bisa saja misalnya seorang cewek punya pacar, lalu pacarnya apel dengan membawa mobil, padahal kita tidak tahu itu mobil siapa. Bisa saja mobil pinjaman, datang membawa motor, kita tidak tahu. Bisa saja itu adalah motor temannya yang dipinjam. Pakaian cakep, berdandan cakep, itu yang tampil di depan kita. Kalau kita hanya melihat tampilan tanpa menelusuri orang itu, maka kita bisa tertipu. Kita jatuh cinta beneran, ternyata
orang itu hanya menipu kita, mengelabui kita supaya mendapatkan simpati. Nah, kalau ini kita paksakan, maka sudah dipastikan cewek itu akan sengsara di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebelum jatuh cinta, selidiki siapa dia. Ketemukan data, fakta, jejak-jejaknya. Benarkah? Jangan sampai setelah kita jatuh cinta, ternyata dia bajingan, maling, narkoba, tukang rampok, tukang tipu, tukang palak. Itu pekerjaannya. Tidak punya pekerjaan. Kalau itu dipaksakan, sudah tahu. Maka sudah tahu tapi tetap menyintai. Itu namanya otaknya sudah hilang, pikirannya sudah hilang, nalurinya sudah hilang, dan sudah tidak perlu lagi disebut apa. Ini orang sudah benar-benar tidak punya akal. Kenapa? Karena tahu orang yang dicintai itulah orang yang tidak benar. Kalau begitu diteruskan, pasti akan sengsara hidupnya. Sama dengan saudara-saudara saya yang saya sebut tadi sebagai mukibbin, yang menyatakan lebih baik salah menyintai daripada salah membenci. Salah menyintai bahaya. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda berpikir bisa dibantu masuk surga. Bagaimana dia membantu masuk surga? Dengan ngaku-ngaku cucu Nabi padahal dia bukan cucu Nabi. Maka Anda tertipu. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, cinta harus tahu siapa yang dicintai. Kita harus punya bukti kalau orang yang kita cintai itu layak dan pantas untuk dicintai. Kita harus punya catatan, tahu informasi kalau orang yang kita cintai itu benar-benar layak dicintai. Tetapi manakala kita sudah tahu orang yang kita cintai itu adalah tukang tipu, ngomongnya gedabus, ceritanya berhalusinasi, bangga-bangga kakeknya padahal dia sendiri tidak punya apa-apa, tidak punya daya, menjual nasab, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah padahal bukan cucu Rasulullah. Sudah bukti banyak, ada bukti banyak dipaparkan di hadapan kita. Berdasarkan kajian ilmu nasab, fatal bukan keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian ilmu sejarah, tidak ada fakta, tidak ada data. Berdasarkan rijal atau sanad, tidak ada sanad yang nyambung. Berdasarkan apa lagi? Berdasarkan keturunan, orang sudah tahu kalau Habib itu adalah keturunan Yahudi. Dan kita tahu sejarah Arab itu adalah sejarah Yahudi. Nabi Muhammad ada di Mekah, Nabi Muhammad ada di Madinah. Ada kelompok-kelompok, ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, ada kabilah ini, kabilah itu. Semuanya kabilah-kabilah itu adalah orang-orang Yaman yang asli Yahudi.
Maka mohon maaf, saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang mau diingatkan. Cintai orang-orang yang Anda cintai berdasarkan fakta, berdasarkan keadaan nyata. Karena jika itu tidak saudara ketahui, saudara akan tertipu. Maka saya katakan, orang-orang yang salah menyintai berarti salah jalan dan sesat, yang berarti akan rugi dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunia dijadikan kambing perah atau sapi perah, karena Habib-habib itu tidak akan bisa hidup tanpa dikerumuni oleh para mukibin-mukibin, dan mukibin itu adalah ladang kehidupannya. Berharap di surga mendapatkan syafaat, ternyata Habib-habib itu walaupun ceritanya tinggi-tinggi, halusinasinya tak terkendalikan, tak bisa diukur dengan akal. Katanya memberi syafaat, padahal bukan cucu Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali dirinya sendiri dan Nabi Muhammad SAW yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu menolong umatnya. Itulah yang kita sebut sebagai syafaat. Habib tidak ada syafaat karena manusia biasa. Demikian, semoga saudara-saudaraku memakluminya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.